Bab 167-169. Om Presdir terpikat gadis miskin. Hari ini setelah menentukan waktu yang pas dengan sore hari yang akan kedatangan kliennya ke rumah. Membuat rumah itu sangat sibuk dengan para pelayan yang sedang menyiapkan jamuan. Dini yang gemar membantu dan tidak bisa diam sedikit saja, saat ini sedang membantu jalannya jamuan untuk tamu mereka. Berbeda dengan ibu hamil lain yang satu ini sangat manja dan kesal jika ia harus berdiri saja. Sepanjang hari tidak ada aktivitas yang ia lakukan selain hanya duduk, tidur, mengemil, dan menonton. "Din, semuanya sudah siap?" tanya Bu Sani yang memasak bersama Dini. "Masih ada beberapa masakan lagi yang harus dimasak. Aku sudah memasak udang asam manis, menurut Bu Sani bagaimana rasanya? Apa ada yang kurang?" tanya Dini meminta pendapat. "Coba Ibu cicipi dulu." Ambil Bu Sani mencicipinya. Rasanya sudah pasti sangat enak dan bumbunya pas. "Syukurlah jika seperti itu," ucap Dini senang. "Ada yang harus Ibu bantu?" tanya Bu Sani yang tidak bisa diam saja tanpa membantu. "Mungkin Ibu memasak ayam cemani saja. Ibu bisa mengolahnya, kan?" "Tentu saja, akan Ibu perlihatkan kehebatan memasak Ibu yang tidak kalah enaknya darimu. Dan Ibu pastikan masakan Ibu yang pertama kali habis," ujar Bu Sani hanya bercanda. Mereka sangat akrab sampai tertawa ria sambil memasak. Dini senang sekali mendapatkan teman memasak di dapur yang dapat diajak bekerja sama. Mungkin kali ini memasak akan menjadi kerjaan yang ia senangi. Brem. Mobil terparkir di depan rumah Arya. Sesuai yang ia janjikan kemarin, Rico datang ke rumah Arya. "Apakah klienmu itu sudah datang?" tanya Valeri yang sudah bersiap untuk berkesan baik di mata klien agar tidak memalukan Arya. "Dia sedang berada dalam perjalanan. Mungkin sebentar lagi ia akan datang," jawabnya. "Oh, baiklah." Valeri pun duduk dong. Sepertinya itu dia sudah sampai. Arya pun berjalan ke arah pintu untuk membukanya. "Tuan Rico, silakan masuk," sambut Arya dan mempersilahkannya masuk ke dalam. Dengan santai dan tersenyum pada tuan rumah yang menyambutnya, Rico masuk bagai angin yang menghembus kencang memberikan perasaan terbawa angin pada apa saja yang dilewati. Cetar. Duar. Rico pun kini menatap kehadiran Valeri yang tengah mematung sambil menarik tipis senyumannya. "Terima kasih, Tuan Arya." Suara Rico terdengar begitu karismatik. Dek. Mendengar kembali suara yang sangat familiar di telinganya membuat pandangan Valeri beralih pada pria itu. Seluruh tubuhnya panas, kaku, berkeringat, padahal AC di sana cukup dingin. "Rico," ucap Valeri dalam hati saat melihat dengan jelas wajah Rico kini tepat berada di depan matanya. Mereka pun saling berhadapan satu sama lain tepat di hadapan mata mereka. Terpampang nyata wajah Valeri terlihat khawatir dan matanya memerah berkaca-kaca. "Ini adalah istri yang saya ceritakan pada Anda kemarin. Valeri, ini Tuan Rico klien baruku," ucap Arya memperkenalkan Valeri dan Rico padanya. Jiwa Valeri semakin terguncang kala Rico mengulurkan tangannya untuk berjabatan. Dia hanya diam menahan sakit di dadanya akibat serasa sesak. "Nona Valeri, Anda baik-baik saja?" tanya Rico bergema. "Dek." Valeri meremang kala Rico memanggil namanya dengan penekanan. "Tuan Rico ingin mengenalkan diri padamu." "Apa yang kau perhatikan?" tanya Arya melihat Valeri diam saja. Dengan gemetar Valeri mengangkat tangan kanannya untuk berjabatan. Raganya tersakiti saat tangannya menyentuh langsung tangan Rico. Di sana Rico memegang tangan Valeri sangat kuat. Valeri sedikit memberontak tanpa ekspresi untuk melepaskannya. Di sana Rico menarik satu alis dan menyunggingkan bibirnya menatap Valeri seolah menantang.
Sedikit tarikan yang kuat membuat tangannya lepas dari jabatan tangan Richo. Sikap Valeri pun bergelagat aneh seolah tak nyaman. Arya pun mempersilahkan untuk duduk. Namun, Richo masih tak luput perhatiannya melihat Valeri. "Apa yang kalian perhatikan? Ayo cepat duduk." Tita Arya menunjuk pada sofa yang berada tidak terlalu jauh dari Valeri dan Richo. Mereka menurut. Namun, pandangan Richo tak beralih pada wanita yang terlihat cantik dengan polesan make up tebal yang sudah berdandan itu. "Istri Anda sangat cantik, Tuan Arya," ucap Richo yang mulai mengalihkan pandangannya pada Arya, yang nampak tersenyum mendengar pujian bahwa istrinya cantik. Kesan seseorang selalu baik saat mereka bertemu dengannya, jawab Arya. Tak lama kemudian, Dini dibantu para pelayan lain membawa nampan berisi minuman dan camilan dari arah dapur. Pandangan Arya pun ikut tertuju pada gadis kecil itu. Entah mengapa perasaan hangat tiba-tiba menusuk ke dalam relung hatinya saat melihat gadis kecil itu. Detak jantungnya berdebar seolah ingin mengatakan jika Dini adalah istrinya juga. Dini pun menyajikan camilan dan minuman itu pada mereka. "Kenapa repot-repot? Aku merasa bersalah karena sudah merepotkan kalian. Karena kedatanganku kalian harus sesibuk ini." "Tidak apa, Tuan, ini sudah menjadi tanggung jawab kami setiap kali ada tamu yang datang. Tuan rumah yang baik harus menjamu tamu karena mereka adalah raja," jawab Dini ramah. "Hatimu baik dan secantik wajahmu. Baru pertama kali juga aku melihat pelayan muda secantikmu. Tidak seperti wanita yang ku kenal yang memiliki wajah cantik namun, hatinya busuk," kata Richo yang memuji Dini dan melihat ke arah Valeri dengan menyindirnya. Sekilas Dini menatap Arya yang melihatnya tajam juga saat Richo memujinya. Dan Arya melakukan isyarat melalui kepalanya yang menoleh ke samping agar Dini bisa segera pergi di sana. "Cemburu? Entahlah. Saya permisi," ujar Dini langsung pergi dari sana tak ingin berlama-lama. "Dari logatmu sepertinya kau menceritakan kekasihmu dahulu yang kemarin kau ceritakan. Hatimu pasti sangat terluka saat ini." "Bagiku itu sudah biasa, Tuan. Seorang wanita tidak akan tertarik dengan pria lain jika dia lebih kaya dari pria yang sudah menghamilinya. Tak melihat apakah dia tengah berbadan dua atau tidak. Yang terpenting rencananya berjalan sesuai rencana," sindir Richo lagi. Richo menambahkan, Sudahlah. Aku tidak ingin membahas masa laluku. Rumah Anda sangat besar, luas, dan mewah juga, Anda memang benar-benar kaya," ucap Richo mengalihkan topik. Mereka pun berbincang panjang lebar, selain topik kehidupan mereka juga membicarakan topik bisnis mereka. Di sana Valeri yang tidak pergi kemana-mana hanya diam tak berkutik sedikit pun sejak kedatangan Richo. Entah apa hubungan mereka yang tidak diketahui oleh orang lain sampai ia ketakutan seperti itu. Arya sendiri hanya sibuk berbincang dengan Richo sampai membiarkan Valeri yang aneh dari biasanya. Ia pun tidak menaruh curiga akan ekspresi yang tersembunyi dari interaksi mereka berdua tadi. Setelah panjang lebar membahas bisnis, Arya meminta Richo untuk makan jamuan terlebih dahulu sebelum pulang. Richo pun menurut dan mereka makan bersama. Setelah selesai memakan jamuan yang sudah dipersiapkan, Richo pun memutuskan untuk pulang dengan beralasan masih memiliki kepentingan lain di luar. "Saya harus pergi sekarang karena masih ada kepentingan lain di luar. Terima kasih untuk jamuannya padahal tidak perlu repot-repot seperti ini. Masakannya sangat lezat semua, sampai saya meminta sebagian untuk dibawa pulang," jelas Richo. "Rasa bersalah ada pada kami jika tamu yang datang pulang dalam keadaan perut kosong," kata Arya. "Terima kasih untuk hari ini Tuan Arya. Kapan-kapan saya akan datang lagi." "Dengan senang hati," jawab Arya. Setelah itu, Richo pamit pergi meninggalkan rumah Arya. Bab 168. Arya, kenapa kau menerima tawaran kerja sama dengannya?
Tanya Valeri setelah kepergiannya. Apa yang salah? Tuan Richo memiliki perusahaan yang baik dan sukses di bidangnya. Kenapa aku harus menolak kerja sama ini? Balas Arya. Kau sudah memiliki banyak klien yang bergabung dengan perusahaanmu. Sekarang kau menerima tawaran dia untuk bekerja sama. Maksudku di luar sana masih banyak perusahaan yang ingin bergabung, kau bisa memilih klien itu tapi bukan dia. Jelasnya, perusahaan Tuan Richo memiliki latar belakang yang baik. Performa perusahaannya pun dapat diyakini bisa diajak untuk kerja sama. Valeri terus saja menyangkal. Aku mohon dengarkan aku sekali ini saja. Pria itu tidak sebaik yang kau lihat. Dia akan menghancurkan perusahaanmu nanti jika kau masih mempertahankan kerja sama ini. Semua keputusan ada padaku. Orang lain tidak berhak ikut campur dalam keputusan yang kuambil. Kata Arya melanjutkan perkataannya. Kau berbicara seolah kau sudah mengenalnya lama. Jangan menilai orang yang baru saja kau temui dari penampilannya. Mungkin kau belum mengenalnya saja dan selalu berpikir negatif terhadap seseorang sampai kau egois seperti ini. Cik, kau sangat keras kepala sekali. Kesal Valeri pergi meninggalkan Arya di kamar. Arf. Dia sangat dekat dengan Arya. Bagaimana jika dia mengatakan sesuatu yang mengancam hidupku? Aku tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Khawatir Valeri dalam kamar yang frustasi memikirkan masa lalunya kembali. Kenapa dia masih ada di dunia ini? Jika saja dia tidak menunjukkan diri, hidupku akan tenang, dan kenapa dia mendekati Arya? Apakah ini termasuk rencana dari tujuannya? Geramnya panik berkelintaran. Ada apa dengan Kak Valeri? Dia seperti khawatir seperti itu. Siapa orang yang dia maksud? Bicara dalam hati Luna yang tak sengaja lewat kamar Arya dan sedang melihat ia kelimpungan. Der. Saat sedang frustasi, handphone Valeri berbunyi. Seseorang melakukan panggilan dengannya, di sana tercantum nomor yang tidak dikenal. Halo, siapa? Tanyanya mengangkat telepon. Ini aku Richo. Aku meneleponmu karena nomormu yang kemarin memblokir nomorku. Kenapa kau lakukan ini padaku? Ujarnya. Aku tidak tahu siapa kau dan tidak memiliki hubungan denganmu. Sarkasnya terdengar. Haha. Bagaimana kau tidak mengenalku padahal baru 5 menit yang lalu kita baru saja bertemu. Cukup omong kosongmu. Sekarang katakan apa saja yang kau katakan pada Arya. Kau ingin tahu? Cek, jika kau tidak berbicara, aku akan tutup telepon ini. Kesalnya ingin bertanya bukan karena ingin bermain-main. Baiklah, ibu dari anakku. Aku dan suamimu itu tidak membicarakan apapun terhadapmu. Hanya saja dia bertanya dan tidak mungkin aku menjawabnya bohong. Jangan sesekali kau sampai menceritakan hubunganku denganmu. Sepertinya aku akan melakukan itu. Jika kau tidak menceraikan dia dengan segera dan kembali padaku, aku akan membayar berapapun yang kau inginkan asalkan kau tidak menggangguku. Valeriku sayang, ini bukan masalah uang. Hanya uang saja saat ini aku memilikinya, tapi aku menginginkanmu yang sedang mengandung anakku. Sudah berapa kali aku mengulang kata ini jika dia bukan anakmu? Geramnya. Sekuat apapun kau ingin menjelaskan, aku tetap tidak percaya, dan akan mengambil anakku dari tanganmu. Kau sudah berani menjauhkan seorang ayah dari anaknya. Sekuat apapun kau ingin menjelaskan, aku tetap tidak percaya, dan akan mengambil anakku dari tanganmu. Kau sudah berani menjauhkan seorang ayah dari anaknya. Kau. Terhenti. Kak Valeri, kau sedang menelepon dengan siapa? Bicara seseorang datang menghentikan pembicaraan Valeri di telepon yakni Luna. Sontak Valeri yang tengah sibuk menerima telepon terkejut melihat Luna berada di belakang dan bertanya padanya. Luna. Katanya terbata dengan wajah gelisahnya. Untuk apa anak tengil ini masuk ke dalam kamarku? Apa dia mendengar pembicaraanku di telepon? Khawatirnya. Ada apa, Kak?
Kenapa kakak berkeringat? Tanya Luna. Tidak. Mungkin temperatur AC di sini dinyalakan kecil sehingga aku kegerahan. Jawabnya terbatas sambil diam-diam menutup telepon yang masih tersambung. Aneh. Tapi, aku merasa kedinginan di sini. Kata Luna. Ada apa? Kau membutuhkan aku? Tanya Valeri. Tidak ada kak, aku hanya khawatir melihat kakak yang terlihat cemas tadi. Bahkan aku melihat kakak sedang mengungkapkan kekesalan. Apa kakak memiliki masalah? Ucapnya. Itu bukan apa, dan kau sendiri tidak mendengar perkataanku tadi. Tanya Valeri memastikan. Tidak, kak. Jaraknya sangat jauh karena kamar ini yang luas jadi aku tidak mendengar jelas apa yang kakak kesalkan. Jawabnya. Syukurlah anak kecil ini tidak mendengar pembicaraanku. Jika saja dia mendengar, bisa saja hidupku terancam hari ini, gumam Valeri bernapas lega. Kakak tidak ingin bercerita tentang masalah kakak. Mungkin saja aku bisa membantu kakak keluar dalam masalah yang sedang dihadapi. Ujar Luna. Tidak, Luna, ini permasalahan orang dewasa. Di usiamu kau belum pantas untuk tahu. Katanya. Oh, baiklah. Aku hanya takut terjadi sesuatu pada kakak tadi. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah peduli denganku. Jawabnya. Dari sana Luna pergi begitu saja setelah ia mengkhawatirkan Valeri namun, ternyata ia baik-baik saja. Valeri cukup kesal dengan kedatangan Luna yang tiba-tiba menghentikan pembicaraannya dalam telepon itu. Bab 169. Matahari pagi hari saja yang belum menerbitkan diri lebih dulu didahului Dini yang selalu bangun sebelum fajar menyingsing. Hal yang dia lakukan biasanya sering menjalankan ketaatan pada Tuhannya sendiri dengan salat. Baru saja bangun dan menyelesaikan ibadahnya, muncul perasaan yang bergejolak dalam perutnya yang ingin segera untuk dikeluarkan. Dini yang tak kuat menahannya lagi segera pergi ke kamar mandi dengan berlari terburu-buru yang mengharuskan ia untuk pergi ke lantai pertama. Dikarenakan kamar miliknya itu kecil dan hanya terdiri ruangan tidur saja tak seperti kamar lain yang sudah satu paket dengan kamar mandi di dalamnya. Hoek. Sejadi-jadinya dia mual dan memuntahkan isi perutnya sisa makanan kemarin. Ia tak kuasa lagi membendung rasa pusing dan lemasnya itu yang melanda di saat ia muntah. Walaupun jarang merasakan mual dan muntahnya lagi, ini pertama kalinya kembali ia mengalami morning sickness di pagi hari. Seseorang datang membantu Dini yang sedang muntah. Ia mengusap lembut punggung Dini agar memberikan kenyamanan. Arya datang dengan sudah memakai pakaian kantornya memasuki kamar mandi itu dengan perasaan kasihan dan nanar melihat kondisi Dini saat ini. Apa kau tidak meminum obat vitaminmu? Tanyanya setelah Dini selesai mulai mereda. Aku tidak memiliki obat apapun yang dapat diminum saat kehamilanku. Jawab Dini sedikit sedih. Mendengar pernyataan itu membuat Arya syok. Kenapa bisa? Valeri sering sekali meminum obat vitamin agar mencegah rasa mualnya. Itu didapatkan dari resep dokter saat memeriksakan kehamilan. Jawab Dini. Jadi, kau tidak pernah mengecek kandunganmu pada dokter untuk setiap bulannya. Dan bulan kemarin kau tidak pergi ke dokter. Kata Arya yang terdengar membentak. Tolong jangan marahi saya, Tuan. Saya tidak memiliki uang untuk pergi ke dokter. Arya menghela napas panjang. Itu tandanya kau sering mual dan muntah seperti ini setiap hari. Tanya Arya. Tidak, saya jarang sekali merasakan mual. Dan ini pertama kalinya lagi saya muntah. Dulu-dulu saya tidak merasakan gejala ini. Kita akan pergi ke dokter. Tegas Arya. Ke dokter. Dini terkejut. Iya. Untuk memeriksa kandunganmu apakah baik-baik saja atau tidak. Dokter akan memberikanmu edukasi kehamilan untuk mewanti-wanti jika saja mual dan muntahmu ini terjadi. Tidak perlu, Tuan. Mual dan muntah wajar saja dialami oleh wanita hamil. Jawabnya.
Aku tidak ingin mendengar kau membantah perintahku. Kau tahu jika aku tidak suka dibantah, kan? Sebelum pergi ke perusahaan aku akan menyempatkan diri untuk pergi ke rumah sakit nanti. Arya memaksa. Tapi, Tuan. Tapi, apa? Kau masih ingin membantah dan menderita sendiri terus-menerus muntah seperti ini. Kau tenang saja, aku akan mengantarkanmu kembali ke rumah, bukan meninggalkanmu di tengah jalan setelah selesai nanti. Kata Arya, sedikit penekanan dalam bicaranya yang membentak. Dini yang merasa tersentak pun hanya diam menunduk. Arya pun berbicara kembali. Jangan selalu memancingku untuk bersikap kasar padamu. Diuntungkan saja kau sedang hamil anakku saat ini, jika tidak aku akan melakukan kekerasan padamu lagi. Ujar Arya langsung pergi meninggalkan Dini. Dini dan Arya berjalan bersamaan dengan Dini yang di belakangnya menuju luar rumah. Perjalanan mereka tak semudah saat ingin pergi keluar untuk menyiram tanaman. Di sana datang polisi yang sedang beroperasi menertibkan pasangan di rumah. Kalian akan pergi kemana? Katanya menghentikan langkah mereka berdua sejenak, mereka berhenti. Lalu, Valerie bertanya kembali. Ini masih pagi dan kalian sudah rapi dengan pakaian kalian. Ujarnya berlanjut. Kami tidak akan lama untuk pergi menemui ibu. Dia baru menelepon untuk aku dan dia segera datang ke mansionnya. Ucap Arya menjadikan ibunya sebagai alasan, kenapa aku tidak diajak. Irinya, ibu hanya meminta kami berdua untuk datang. Lah menyarankanmu yang sedang tengah hamil besar untuk berdiam diri dan istirahat saja. Takut jika terjadi sesuatu pada kehamilan nanti. Kata Arya. Aku hamil, bukan lumpuh. Aku masih bisa berjalan walaupun perutku membesar. Gertak Valerie. Tapi kau akan lelah nanti. Ibuku saja mengerti bagaimana kondisi saat hamil karena dia sudah berpengalaman darimu. Lain kali kita akan pergi berdua ke sana jika kau sangat menginginkannya. Bujuk Arya menghampiri Valerie sambil memegang kedua bahunya. Kau berjanji tidak akan macam-macam pergi berdua dengan dia. Kata Valerie yang luluh. Kau sangat tahu aku bagaimana, bukan? Mana mungkin aku berani melakukan sesuatu dengan wanita kampungan itu, jika bukan hanya karena ibu aku tidak akan pergi bersama dia, dan memilih pergi denganmu saja. Kata Arya. Aku percaya padamu. Kau bisa pergi. Memberi izin Valerie. Arya pun mengecup kening Valerie dan mengelus perutnya sekilas sebelum pergi setelah membohongi Valerie. Dengan tatapan tajam ia melihat Dini yang sekilas melirik ke arahnya tadi. Hal itu pun tak luput dari pandangan tajamnya saat punggung Arya dan Dini menjauh darinya. Keduanya berada di mobil, dalam keadaan hening. Tak ada yang ingin memulai pembicaraan lebih dulu selama perjalanan menuju rumah sakit. Tak lama kemudian di waktu yang sudah menunjukkan pukul 7.45 WIB. Mereka sampai di rumah sakit besar yang merupakan rumah sakit terbaik di sana. Setelah menemui resepsionis untuk mendaftarkan nama Dini yang akan berobat. Mereka menunggu lebih dulu di ruang tunggu sebelum mereka dipanggil untuk memasuki ruang pemeriksaan. Pagi hari sekali dan baru saja dibuka, rumah sakit itu sudah sibuk melayani orang yang berobat. Kebetulan Dini akan pergi ke dokter kandungan, selain dia di sana ada beberapa ibu hamil lain bersama suaminya yang menunggu giliran. Hari ini ia sangat bahagia sekali. Karena melihat wanita hamil sama seperti dirinya ditemani pergi ke dokter kandungan bersama suaminya. Sama halnya dengan Dini yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ia akan pergi ke dokter kandungan bersama Arya. Dengan senyum manis ia melirik dan menatap wajah Arya yang terlihat dari samping sedang fokus berdiam duduk setia menunggu istrinya mendapatkan panggilan untuk masuk. Arya yang memiliki wajah dingin dan cuek itu sama sekali tidak memiliki raut wajah apapun. Wajahnya sangat datar sekali dimanapun dia berada. Dini yang masih belum memalingkan tatapannya dan senyumannya yang terus mengembang menatap Arya.
Kepergok oleh Arya yang melirik ke arah Dini dan terkejut kala ia sedang menatap dirinya begitu lekat dengan senyum manisnya itu. Ada apa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Suara Arya memalingkan wajah Dini ke arah lain. Maaf. Sepertinya dia melamun dan seketika wajahnya memerah akibat malu. Apa ada yang salah dengan wajahku? Aku tahu wajahku sangat tampan dan kau tidak perlu menatapku seperti itu. Bukannya marah, Arya malah merespon dengan tawaan kecil. Dini masih menunduk dengan wajah memerahnya itu. Ia benar-benar malu saat ini. Nona Dini. Gema panggil suster yang tandanya memanggil Dini untuk segera masuk ke ruang pemeriksaan. Setelah gilirannya dipanggil untuk masuk, mereka berdiri dan segera masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Nyonya Dini. Tekan dokter saat mereka masuk, saya dokter. Jawabnya silakan. Silakan duduk. Titah dokter wanita muda itu mereka pun duduk. Sepertinya saya mengenali Anda, Nona. Bukankah saat itu Anda juga datang bersama ibu mertua dan suami Anda saat belum mengetahui kehamilan? Ucap dokter muda itu yang mengenali Dini karena ia saat itu dokter tersebut yang mendiagnosa jika Dini hamil. Dini yang mengingatnya pun mengangguk. Sedangkan, Arya kebingungan suami apa yang dimaksud dokter itu. Padahal ini baru pertama kalinya ia pergi ke rumah sakit dan bahkan mengantar Dini ke dokter kandungan. Loh, kenapa wajahnya berbeda? Saya ingat jika wajah suami Anda bukan seperti ini, Nona Dini. Kata dokter seketika membuat Arya tertekan. Dokter itu sudah berani mempermainkan wajahnya. Sebenarnya dokter, kemarin itu adalah adik ipar saya. Mungkin karena suami saya sibuk dan keluarga saya khawatir dalam keadaan genting, mereka beralasan dengan mengatakan pada dokter jika ia adalah suami saya. Tolong maafkan keluarga kami. Jelas Dini. Oh, baiklah, tidak apa-apa. Itu tidak menjadi masalah sekarang, karena saat itu orang pertama yang harus mendengar kabar baik itu adalah suami yang akan menjadi seorang ayah. Yang terpenting Anda sudah memberitahukan pada suami Anda tentang kehamilan saat ini padanya. Ujar dokter itu. Entah kenapa Arya sedikit mengepal tangannya saat mengetahui suami yang dimaksudkannya itu ternyata Darwin. Baiklah. Kita akan memulai pemeriksaannya terlebih dahulu. Apa keluhan yang dirasakan saat ini, Nona Dini? Tanya dokter itu menganalisis. Tadi pagi dia mual dan muntah dokter. Setelahnya dia pun lemas dan pusing. Apa kandungannya baik-baik saja? Kata Arya yang menjawab. Sekarang silakan untuk berbaring. Saya akan mengecek terlebih dahulu. Apakah ada komplikasi masalah yang serius diderita? Titah dokter. Dini pun langsung berbaring di ranjang pemeriksaan. Yang langsung dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Tak lama kemudian dokter selesai memeriksa. Mereka pun kembali duduk. Bagaimana, apa semuanya baik-baik saja? Tanya Arya yang terlihat antusias untuk bertanya dan mengetahui jawabannya. Tidak ada masalah yang serius pada kandungan, Nona Dini. Morning sickness atau emesis gravidarum adalah rasa mual yang muncul pada wanita hamil terutama di pagi hari atau di waktu tertentu. Kondisi mual dan muntah yang dialami oleh ibu hamil trimester awal, 3 bulan pertama kehamilan adalah keluhan yang umum terjadi selama masa kehamilan, Tuan. Anda tidak perlu khawatir dengan kehamilan muda istri Anda saat ini. Jelas dokter. Perasaan Arya pun sangat lega mendengar pernyataan dari dokter. Dokter pun menambahkan, saat pemeriksaan tadi bayinya pun sehat dan kuat. Meski begitu, anggapan mengenai mual muntah saat hamil pertanda janin kuat tidaklah sepenuhnya benar. Sebab, ibu hamil yang jarang atau tak mengalami mual sama sekali belum tentu tidak memiliki janin yang kuat dan aktif. Begitupun sebaliknya, ibu yang mengalami morning sickness belum tentu memiliki janin yang kuat. Jika ada masalah lain yang timbul di masa kehamilan,
sebagai calon ayah dan ibu harus sering memeriksakan kehamilan setiap bulannya agar kita bisa tahu bagaimana kondisi perkembangan dan pertumbuhan si janin. Ucap dokter. Saya akan usahakan untuk membawanya setiap bulan untuk mendapatkan pemeriksaan. Kata Arya. Anda seorang calon ayah yang baik. Salut dokter itu lanjutnya berkata. Jika kalian ingin melihat calon anak kalian saat ini, kita bisa lakukan pemeriksaan USG pertama untuk mengetahui kondisi awal janin saat ini juga. Usul Dokter Dini dan Arya saling bertukar pandangan. Tidak dulu. Saya belum siap untuk terharu seperti ayah lainnya. Jawab Arya bukan tak ingin, dia sangat ingin sekali namun tak bisa membayangkan bagaimana jadinya. Baiklah. Saya mengerti perasaan Tuan yang akan segera menjadi seorang ayah. Lain kali saja kita lakukan pemeriksaan USG selanjutnya yang bisa dilakukan saat usia kandungan memasuki usia 20 minggu. Ucap dokter sepasang suami istri itu mengangguk. Baik, ini resep obat untuk mencegah mual muntah dan menguatkan kandungan yang bisa ditebus di depan. Ucap dokter memberikan resepnya. Baik. Terima kasih, dok. Jawab Dini. Keperluan mereka di rumah sakit pun selesai. Mereka pulang setelah menebus obat.